saat-saat kayak gini itu yang paling tepat ya menurut gue beli properti. Welcome to Daun Karya Podcast, Build Nation with Passion. Hai, dengan gue hari ini Nike dan bersama narasumber dari PT Daun Karya ada Olin. Hai Olin. Ada Hari. Halo Monica. Halo, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini nih. Temanya adalah investasi properti di masa pandemi. Judulnya udah menarik banget ya. Jadi kebetulan narasumbernya ada di sini. Gue mau tanya nih, apakah di masa pandemi sekarang saat yang tepat atau kita harus menahan untuk beli properti nih? Siapa yang mau jawab? Gue yang jawab aja ini Hari. Oke. Gini, ini pertanyaannya sebenarnya bagus banget ya. Apalagi kita nih sekarang dalam hidup kita tuh nggak pernah ya ada masa-masa kayak gini gitu loh. Istilahnya untuk masa pandemi gini aja nih Mbak Nike ya, 100 tahun yang lalu ya mungkin ada yang mungkin kita pernah dengar flu Spanyol. Itu udah lama banget, gue belum hidup dah, belum lahir istilahnya kayak gitu. Ya, Hari lu udah lahir. Ya kan, istilahnya kita tuh nggak pernah banget ngalamin hal kayak begini. Ya kan? Dan kita tahu banget ya masa-masa begini semua harga turun. Bahkan kemarin gue ke mall aja nih Har, itu barang pada turun semua, diskon tuh bisa sampai 60%. Luar biasa ya, ya kan? Nah, apalagi properti gitu loh. Dalam zaman-zaman begini nih, kita bisa lihat properti tuh nggak ada yang naik harganya, ya kan? Semua developer nahan, karena kalau naik pun konyol ya. Kalau menurut gue nggak ada yang beli ya, istilahnya kan gitu. Jadi ini developer mereka tuh mau tahan harga, malah banyakin promo. Ya nggak Har? Betul. Ya kan? Terus ya kita ngomong properti di mana lagi sih, namanya tanah ya. Tanah kan terbatas. Istilahnya begitu loh. Makanya orangnya makin banyak, tanah ya populasinya nambah, tanahnya segitu-gitu aja. Udah pasti berebutan dong. Ya kan, nanti beli properti. Makanya gue bilang saat-saat kayak gini itu yang paling tepat ya menurut gue beli properti. Karena pertama memang developer lo lagi banting harga, banting promo. Gitu. Mungkin di masa-masa lain setelah pandemi lewat, vaksin sudah ada, itu akan bouncing naik lagi dan bye-bye, lu terlambat kereta gitu istilahnya. Telat gitu banget ya kan. Kalaupun gitu. mau beli juga harus kocek dalam ya. Kocek dalam pasti ya. Promo-promonya udah hilang. Iya sih. Oke, jadi kalau misalnya selain properti kayak investasi saham, logam mulia atau deposito gimana sih? Oke nggak sih selain properti? Kalau deposito itu suku bunganya 4-5%. Bahkan yang cuma 5% itu setahu saya itu cuma ada 2 bank. Yang 5% per tahun itu cuma ada 2 bank. Dikit banget ya. Dan Malahan kalau yang gue malah diturunin. Katanya Mbak, Maulin itu turun ya, mohon maaf ya. Ya, gue bilang ya orang lagi butuh duit, dia malah turunin. Istilahnya gitulah kalau deposito ya. belum inflasinya. Inflasinya kita nggak ngitung juga, harus ngitung dong inflasinya. Iya juga sih. Lah kita dapat untung dikit. Inflasi harga duit juga turun. Belum Untung apaan kita? Iya, belum administrasi bank. Abis. Kita kayak cuma nitip duit doang ya, biar di rumah tuh aman gitu ya. Ah. Oke. Kalau misalnya kayak logam mulia atau saham? Kalau logam mulia nih ya, kalau menurut gue nih pribadi ya. Cewek nih, Mas. Cewek emas ya kan, bling-bling gitu. Ya kalau menurut gue udah terlambat. Oke. Ya kan? Sekarang beli aja nih kalau nggak salah 1 juta ya. 1 juta per satu gram. Ya. Per gram. Tapi lu jual itu 900. Jadi lu mau beli sekarang udah 1 juta. Ntar mungkin lu butuh duit setahun depan, lah gue rasa belum tentu harganya naik terlalu banyak sih. Tapi kalau misalnya lu mau langsung jual pun itu pasti rugi. Iya sih. Ya kan 900.000 ya kan. Rugi Menurut gue malah. sih udah terlalu tinggi dan harga jualnya juga udah terlalu rendah gitu. Maksudnya nggak setinggi harga belinya. Tapi kalau misalnya lu beli emas itu mungkin 5 tahun yang lalu yang masih 400.000, lu jual sekarang lu untung. Tapi lu nggak bisa beli lagi harganya. Nggak bisa beli lagi. Gitu. Kalau kita investasi di emas juga naruhnya bingung, kita gimana ya? Sih. Kan nggak semua orang punya deposit box juga. Iya sih, bahaya juga ya. Dan itu cuma sedikit. Tapi Oke. itu biasanya kalau emas itu kan kita nunggunya lama. Betul. 10 tahun baru kita bisa jual. Kalau misalkan sekarang kita beli, nih sekarang 1 juta tadi, terus kita butuh duit nih hari ini, kita jual lagi tuh emas, langsung jatuh, kita langsung rugi. Iya betul. Ya, betul. Rugi ya. Kalau saham nih, kan anak milenial tuh banyak banget tuh Ya, trading bener. saham gitu kan ya. Gue juga
biar Coba. teman-teman gue mereka pada mulai belajar ya, belajar saham nggak ada salahnya ya Mas Hari belajar saham. Tapi pertama menurut gue nggak terlalu banyak orang ngerti ya masalah saham gitu ya. Dan yang kedua memang mungkin zaman-zaman begini nih saham tuh masih mungkin nilainya rendah, sama kayak semua barang di dunia ini ya pasti nilainya dia turun gitu loh. Memang saat yang bagus beli, bagus juga kalau lo mau ada duit lebih lo mau beli bagus juga. Tapi lu nggak harus analisa ya kan, ini perusahaan akankah dia bounce back, akankah lu untung atau tuh perusahaan collapse, bangkrut, udah bawa kabur duit lu habis gitu. Iya, selesai gitu. sudah ya. Menurut gue saham juga kalau lu punya uang saat ini juga menurut gue ya janganlah, jangan gitu. Nggak safety. Sayang ya. Investasi itu harusnya menguntungkan ya, bukan merugikan ya. Oke, jadi tetap properti ya. Tetap properti. Soalnya gini ya, kalau menurut gue ya, contohnya perumahan kita ini, kita dulu ada Paris Resident, kita pernah bangun di 2012. Ya, pertama buka itu 95 juta. Wah, harga murah kita. Ya? Murah ya. Sayang kan Dulu, nggak pada beli ya. Kemana aja gitu ya. Dan saat itu tuh daerah kita tuh di Parung lagi berkembang ya, belum memang belum terlalu banyak orang tahu. Mungkin orang bilang itu tempat jin buang anak ya. Bogor Emang coret jin punya gitu anak ya. Bogor coret. Ya, tapi sekarang di 2020 kita jual 400-an. 400-an Parung loh ya. juta. Parung. Kalau dulu orang nggak minat di Parung ya. Coba kita berhitung dulu nih ya. Nika ya. 95 ke 400-an, berapa 300-an ya? 300-an juta. Dibagi 8. Kan lu bagi 8 berapa? Kurang lebih 30-an ya. Iya. 30-an juta setahun. Lu cari ya investasi mana? Logam mulia. Mungkin kalau saham tapi nggak bakalan banyak banget Mas, kiloan. Nggak bakalan. Ya benar. Saham, deposito, nggak ada yang bisa menyamain properti. Jadi kalau memang lu punya uang dan lu belum punya tempat tinggal dan lu milenial, mendingan lu cepet-cepet cari properti. Dan sekarang waktunya beli sekarang. Betul, sekarang. Karena bentar lagi nih naik nih. Nah, kalau teman-teman milenial pengen beli nih, kira-kira apa sih trik mereka atau kiat-kiat mereka atau gimana sih caranya cari properti yang bener nggak bodong? Boleh. Jadi gini. Ini penting nih. Gimana caranya kita benar-benar nyari developer tuh yang kredibel? Yes. Penting bener tuh. Penting. Yang kredibel. Lah sekarang kan anak milenial ini mainannya gadget. Iya. Tidur handphone segala macam. Iya. Kamar mandi juga handphone kan. Nah gampang tuh. Wah tahu nih iklan kan teman-teman kita di Daun Karya ini iklannya udah banyak banget tuh tersebar. Buka IG udah ada tuh produk-produk kita. Buka website kita udah ada. Website kita kan www.daunkaryaproperty.com sudah ada. Ketik aja tuh di Google, ketik masuk ke Ahugo ID. Ketik tuh Daun Karya, nanti di situ keluar tuh Ahugo ID itu untuk ngecek apakah ini PT ada ya, betul, terdaftar apa enggak enggak. gitu. Oke. ahu.go.id. Ahu.go.id. Betul. Terus kalau kita mau ngecek nih, bener nggak sih ini pengembang nih? Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku pengembang nih, gitu kan? Kita bisa ngeceknya di sistem registrasi pengembang atau SIRENG. www.sireng.com. Apa ya? Sorry deh, gue nggak tahu deh .com apa bukan, tapi yang penting cari aja Sireng. SIRENG. Langsung keluar tuh di Google. Di Sireng itu gini, harga yang gue baca-baca ya, itu kalau misalnya lu pengembang yang kurang bagus nih atau lu yang pengembang one prestasi, itu akan di sana akan dilihat kelihatan gitu. Oh, di situ juga ada ya? Kelihatan. Kalau lu one prestasi, lu lu harus masuk keanggotaan kan Himpera atau Apersi atau Ray gitu kan, itu anggota kayak keanggotaan rumahan lah, organisasi. Gitu. Jadi kalau lu produk lu kurang bagus atau lu one prestasi, lu pasti akan ada di sana. Ada record ya Oke. yang gua Jadi tahu. semua pengembang tuh record di sana semua ya. Lengkap banget, jadi wajib cek tuh di Sireng. Oke. Terus setelah kita cek, wah ya bener nih ada kan Legalitas, profilnya perusahaannya iya, ada. oke. Terus di Sireng juga oh bener nih, oke nih valid. Terus kita coba nih datang dong, kita survei dulu Cek nih. lokasi. Cek lokasi ke perumahannya. Ada apa enggak Ya nih? kan? Bener kan? Ya. Terus kita nanya-nanya juga sebelum buka di sini tuh di mana aja sih? Ya kan? Kalau misalkan marketingnya nih ngomong, "Wah, buka di sini. Sekarang tinggal buka Google lagi kan? Bener enggak sih di sini ada masalah enggak waktu itu sih di sini gitu kan? Jadi sekarang tuh by data semuanya. Ya, jadi Nggak bisa semua bohong lah ya. Bisa bohong gitu ya. ucapan bisa langsung di-track juga sama dia. Bener enggak sih ini omongannya gitu kan? Ya kan? Kita harus cari dulu tuh bermasalah nggak tuh proyek-proyek terdahulunya. Penting kan? Penting. Background atau sejarahnya. Iya. Penting banget. Terus setelah portofolionya kita tahu banget tidak ada masalah,
kita boleh tuh tanya ke marketingnya atau Oke. di kantor pemasaran itu Iya. staffnya atau apa, pokoknya di pemasaran itu pas teman-teman milenial datang tanya, boleh nggak saya tahu izin-izinnya, legalitasnya. Nah, izin lokasi, izin lingkungan, terus set plan itu nggak asal-asalan gambar, Betul. itu harus tanda tangan bupati juga, persetujuan dinas terkait juga, terus IMB induknya ada nggak? Jangan-jangan nggak ada lagi, ntar bisa dibongkar tuh rumah kita kan. Betul. Tahu-tahu penting banget tuh. digusur gitu ya. Nah, terus sertifikat induk, Mm-mm. ini penting benar, yang ngeluarin BPN, Badan Pertanahan Nasional. Oke. Nah, dari sertifikat induk itu nanti dipecah satu-satu tuh, jadi punya kita. Gitu kan, ada kan beberapa ya kerabat kita juga ada, kenalan kita juga ada yang ngalamin langsung bertahun-tahun sertifikatnya pas diambil kagak ada. Itu sering loh terjadi ya. Nah, semua itu ada nomornya. Iya. Nah, bisa dicek lagi tuh. Oke. Ya, bisa Dan dikontrol pas juga. keluar tuh sesuai Iya. enggak nama kita gitu ya. Enggak, maksudnya di tadi legalitas izin-izin tadi tuh ada nomornya. Registrasi Sebelum balik nama nih, kan Oke. sebelum lu beli, lu Ya, mau ngecek dulu betul. nih, ya kan perizinannya. ada Lu semua. cek ada izin lokasinya enggak, ya kan lu cek ada IMB induknya enggak, ada Oke. sertifikat induknya enggak, istilahnya gitu ya. Betul. Ada UKL UPL untuk lingkungan hidupnya, istilahnya begitu, dan itu semua bisa lu cek langsung ke instansi terkait. Ada nomornya. Itu begitu. Nggak bisa buat-buatan. Kadang-kadang kan ya sorry nih, gue mau nambahin ya, kadang-kadang orang beli tanah, dia pikir beli tanah tuh tanah kotak gede dipotong-potong dijual selesai. Sorry guys, nggak sesimpel itu. Gak segampang itu ya. Nggak segampang itu, nggak cuma tanah gede kotak terus dipotong-potong lu jadi sertifikat, nggak sesimpel itu guys. Karena yang perlu lo ketahui dalam satu perumahan itu ada apa ya istilahnya koefisien ya. Koefisiennya 60% memang untuk kehunian dan 40% itu adalah hak warga untuk mendirikan fasum fasos seperti musola atau Oke. nantinya misalnya ada taman bermain seperti itu. Jadi 60% adalah rumah dan 40% itu adalah fasilitas. Wajib Ya. ya ada fasilitas itu ya. Wajib. Karena kalau misalnya rumah semua itu kan pasti ya sempit, ya Yes, kan, ya kan, betul. terus udara juga kurang bagus. Biasanya ya menurut kita nih, ini biasanya bukannya kita mau gosip, gosipin si tetangga itu tuh. Toko sebelah tuh, toko Ya, sebelah. toko sebelah itu Oke. biasanya milik pribadi. Ya, Oh. perumahan itu milik pribadi, bukan perusahaan. Oh iya iya. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Ya kayak gitu. Ya. Kalau milik pribadi itu udah nggak boleh sekarang. Ya harus, kalau Hmm. memang itu gunanya untuk perusahaan itu harus PT Mm-mm. dan harus dengan koefisien yang seperti tadi saya bilang itu. Oke. Jadi itu yang harus diperhatikan baik-baik ya. Betul. Kalau Ilmu kita lagi mau beli nih ya. rumah, Mm-mm. gitu, karena ada hak warga untuk bersosialisasi. Jadi ada 40% fasilitas umum, fasilitas sosial, dan 60% memang untuk perumahan. Dan warga yang investor atau kita yang beli rumah di situ pun juga butuhin nama tempat ibadah, fasilitas Ya, buat itu, dan betul. tidak mengganggu warga juga ya. Betul. Jadi hubungan warga sama kita juga tetap baik gitu kan ya. Nah, enaknya tinggal di perumahan kan banyak. Gimana sih lebih baik tinggal di rumah kampung atau di perumahan? Iya ada banget bahasanya tuh. Beli rumah kampung aja gitu ya Rumah kan. kampung aja. Karena kapok, Iya. takutnya pengembangnya nggak bener Nah, gitu rumah kan ya, kampung. salah Iya. lagi. Nah, kenapa kita lebih nyaman, aman itu ngambil di perumahan? Rumah Ya. kampung belum tentu ada drainase airnya itu jelas. Belum Nah, tentu. iya Tapi sih. kalau developer Buangannya ya. itu sudah pasti terhubung dan larinya air itu kemana Ya, udah kita betul. pikirin. Udah dipikirin. Terus lampu penerangan jalannya juga udah beton bagus. Ini kan Oh, keamanan iya. yang model-model klaster kan tuh. Ya. Biasanya pintunya cuma satu tuh, security-nya juga ada 4 Mm-mm. orang biasanya, atau Kan 6 keren atau- ya ada security gitu rumah ya Kalau kan. rumah kampung ya mohon maaf, kayak rumah saya kan di kampung nih. Iya. Rumah Jadi saya- keluar sana makanya nongol, ini saya sana lagi bisa coba gitu mau ya. Beli rumah di klaster, ya kan Mm-mm. sekarang. Ya begitu, drainase susah, nggak ada, bingung buang airnya. Tapi kalau di perumahan kita udah difasilitasin semua sama developer. Oke, jadi itu semua ya kayak kita beli, udah tinggal nempatin aja gitu ya. Iya, betul. Udah nggak repot-repot gitu ya. Mampet dan iya, segala betul. macam, dan itu udah dipikirin semuanya ya. Developer sudah, soalnya juga sama dinas-dinas juga ketat banget sih. Oke. Nggak bisa sembarangan jadi developer tuh. Nih yang buat yang nonton nih, kenapa sih harus belinya di Daun Karya? Nah, Nih kan propertinya udah oke banget. Harus gitu dong. ya. Kenapa? perlu gue jelasin nggak nih? Perlu gue jelasin. Boleh, nanti boleh. lu tambahin lah ya. Boleh, Kalau boleh. ya gue salah ya, Harya. Yang pertama nih, kenapa lu harus beli di Daun Karya? Karena Kenapa kita ini itu? pengembang platinum di Bank Tabungan Negara.
Nah, gitu. udah tidak diragukan lagi gitu Kenapa? ya. Bagaimana caranya tahu ya kita ini pengembang platinum di Bank Tabungan Negara, karena kita bisa namanya akad kredit dulu, baru nanti kita bangun. Inden. Namanya inden. Oke. Gitu. Yang sering terjadi kalau tetangga sebelah. Biasanya kan kalau misalnya Ready ready stock gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita Iya. kan mau beli rumah tapi rumahnya Bayar masih dulu. tanah juga kan kayaknya takut ya. Iya sih, deg-degan Hari- sih. Betul. Nah. Dan itu biasanya bank itu nggak kalau misalkan grade-nya nggak platinum kayak kita, kayak Daun Karya, dia nggak bakal ngizinin jualannya inden. Ya Dan betul. inden itu masih tanah, rumahnya nggak ada, tapi kita udah boleh jualan sama bank, sudah boleh KPR-in. Dan dia mau, Cuman di karena Daun dia Karya yang kayak percaya. gitu ya. Dan itu nggak deg-degan. Kalau tetangga sebelah lapangan bayar nih rumahnya mana, terus kita nunggu berapa lama, nih kok nggak dibangun-bangun. Banyak yang kayak Iya gitu. betul. Terus ada juga yang ready stock, rumahnya dibangun lama banget, udah Ada, lapuk, udah hancur, ya kan? Iya Kalau sih. kita ibaratnya dimasak, langsung kita sajiin juga Ya, kan? jadi lu terima rumah fresh gitu loh. Fresh Dan ya. nggak lama ya Har ya, Bener-bener. cuman 5 Fresh. bulan 5 ya. bulan. 5 bulan kita 5 udah bulan. pasti selesai. Kita udah Selesai. janji bangun pembangunan rumah. Kita Gitu. komit. Kecuali force major ya Har, Betul. gempa bumi, Gempa bumi. bisa seperti itu ya kita nggak mau ngomong apa Iya, ya kita nggak? bisa Istilahnya bisa gitu. nggak bisa nolak kalau gitu mah ya. Itu yang pertama ya Har ya, kenapa mesti beli rumah di Daun Karya ya, karena kita pengembang platinum di Bank Tabungan Negara. Nah itu bisa dicek Har. Lu pergi ke bank BTN lah, singkatan aja ya, singkatan BTN nih Nika. Ya. Ya kan lu cek, ada nggak sih pengembang Daun Karya, gimana sih portofolionya, ya lu bisa ke sana. Selain BTN ada beberapa bank BUMN lain lah ya Har ya, kita udah Betul. dipercaya Kita ada ya. 5 bank. Udah 5 bank. Kerja Gitu. sama kita. Ada Oke. bank BRI, ada bank BTN Syariah, sekarang BRI Syariah namanya ya. Ya, Ha-ha. ada Bank Syariah Mandiri. Ya, gitu. Terus yang kedua, kenapa lu mesti beli di Daun Karya? Karena Daun Karya itu memikirkan segala sesuatunya tuh dengan hati, Ci. Iya, dengan cinta. Gini loh, Karena gini. karena rumah itu penuh cinta. Iya, betul. Ya, jadi Kenapa? bikinnya kudu pakai cinta. Dengan hati itu maksudnya gini. Lu lihat ya, kalau lu pergi ke developer besar, rumahnya bagus-bagus, Ya. ya kan? Harga pasti mahal, ya kan? Luar biasa. Ya nggak? Betul. Tapi sama Daun Karya desain itu diambil yang paling The Oke. best. oke, the best, kita bawa dengan harga yang murah. Jadi orang itu punya rumah bangga, ya nggak? Iya Modelnya sih. bagus. Jadi kalau ditanya rumah lu di mana gitu ya kan? Dan yang ketiga, lu boleh cek perizinan kita. Itu yang harus lu cek. Wajib banget. Wajib. Wajib ya. Wajib banget. Itu Gitu. poin penting orang ketika menjadi pengembang adalah legalitasnya harus dicek Ya juga. betul. Yes. Yang keempat Har, Yang Iya. keempat terus kita itu kebiasaan nih kalau Daun Karya itu bikin perumahan itu yang strategis. Yang mau kemana aja gampang. Oke, dipikirin lagi yang kayak gitu Pikirin, ya. Bentar Luar nih, saya kalau biasa. beli bikin proyek di sini, ntar konsumen atau warga-warga di sini aksesnya gimana ya? Itu udah dipikirkan. Jadi misalkan nih, rata-rata proyek kita itu dekat dengan transportasi kereta. Mm-mm. Terus kita juga mikirin nih ke depannya ada tuh kan ada master plan tuh dari pemerintah. Kita juga deket-deket tuh dari pintu tol atau jalan tol yang nanti akan dibangun dan lagi sedang dibangun. ntar Itu ada penting ini tuh. ya MRT ya Har MRT ya, juga. MRT dari Lebak Bulus. Wih. Memang lokasi kita sekarang ini ada di Parung. Parung. Bogor. Ya. Parung deket sini. Dekatnya Sawangan. Kalau ya sekarang kan, ngomongnya deket, kalau dulu orang-orangnya. ngomongnya jauh Parung itu. Sekarang Betul. deket, ya. Betul. Kan ada tol Desari, Depok Sawangan Antasari. Waduh. Ada Sekarang tol ya, baru. betul. Jangan sedih. Terakhir kita nih Oh, ya, boleh bocorin nih, yoi, boleh bocorin. enggak, Wah, yang enggak ya, The ini Paris, ada apa 2. lagi nih? Oh, di Paris 2. The Paris The Paris 2, 2. itu modelnya Skandinavia guys. Ya kan, lu berasa lagi ada di Norway atau Wow. di Wah. Finlandia, itu rumah-rumahnya keren gitu. Jadi Keren. dengan harga hanya sangat terjangkau, lu bisa dapat rumah yang oke banget. Wah. Oh, jadi bukan kaleng-kaleng ya. Kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Jadi murah, nggak murahan, hunian nyaman, penuh dengan cinta, Ya. aman juga. Karena semua orang tuh butuh hunian, ya. Dan tempat tinggal itu bukan sehari 2 hari, tapi memang kita akan tinggal di situ. Jadi kita tuh perlu itu perhatikan semuanya. Oke, terima kasih Hari, Olin, thank you untuk sharingnya hari ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengunjungi podcastnya Daun Karya. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa subscribe, komen di bawah. Jadi kita tahu nih nanti next kita mau pakai tema apa sih gitu ya. Jangan lupa di-share ke teman-temannya lagi nyari rumah ya. Jadi kalau nyari rumah tinggal cek aja Daun Karya,
www.daunkarya property. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. See ya.